Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Kita selalu sehat badan kita, selalu sehat pikiran kita, dan semoga anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Berhubung minggu depan adalah PTS, penilaian tengah semester, maka dari itu Bu Irum sengaja membuat video ini rangkuman materi-materi yang akan keluar di soal PTS. Jadi di samping kalian belajar buku, ya kalian juga bisa belajar dari video ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, agar nanti kita mendapat ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik anak-anak, jadi materi yang akan keluar di soal-soal PTS itu pada dasarnya ada dua anak-anak, ada dua pembelajaran pada dasarnya, pada globalnya ya. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Fil, dan yang kedua yaitu perilaku terpuji. Akan tetapi, perilaku terpuji di sini kita ada beberapa perilaku yang terpuji yang kita pelajari. Jadi ada subbabnya. Subbab yang pertama yaitu santun dan menghargai teman. Yang kedua yaitu jujur. Yang ketiga yaitu amanah. Yang keempat, pantang menyerah. Yang kelima, hormat dan patuh orang tua dan guru. Dan yang keenam, yaitu rendah hati. Jadi anak-anak, mari kita belajar yang penting-penting saja ya. Akan Bu Irum sampaikan yang perlu digarisbawahi saja. Seperti itu. Kita mulai dari Quran Surat Al-Fil. Nah, anak-anak, coba kalian simak surat Al-Fil berikut. Jadi, surat Al-Fil itu ada 5 ayat ya anak-anak ya. Al-Fil artinya gajah. Untuk membaca surat Al-Fil, kalian baik yang Bu Irum ajar maupun diajar oleh Pak Haji Abdullah maupun Pak Adam, itu tentunya sudah setor tugas membaca surat Al-Fil. Ya. Jadi kita, Bu Guru dan Pak Guru sudah menilai bacaan kalian surat Al-Fil. Seperti itu. Nah, untuk yang keluar di soal PTS itu adalah pemahaman kalian tentang surat Al-Fil. Jadi, kalian wajib hukumnya untuk menghafal arti dari surat Al-Fil, tiap ayatnya. Nanti akan ada soal nih seperti contoh. Jelaskan maksud dari surat Al-Fil ayat pertama misalnya. Nah, kalian kan tidak mungkin bisa menjawab kalau tidak hafal artinya. Oleh karena itu, wajib hukumnya kalian menghafal arti dari surat Al-Fil ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-5. Mengerti anak-anak ya? Kemarin juga yang diajar Bu Irum, beberapa juga sudah ada yang hafal artinya dan sudah Bu Irum nilai. Karena kemarin mendadak harus daring, jadi Bu Irum tunda hafalannya yang selanjutnya yang belum menghafalkan arti. Begitu juga dengan yang diajar Pak Haji Abdullah dan Pak Adam. Tentunya kalian juga akan diwajibkan untuk menghafal arti dari surat Al-Fil.
Nanti bagi yang belum hafal dihafalkan kembali ya anak-anak ya. Nah, kemudian tentang surat Al-Fil anak-anak. Jadi ini poin-poin tentang surat Al-Fil yang wajib kalian hafalkan. Al-Fil artinya gajah. Surat Al-Fil diturunkan di kota Mekah, maka disebut surat Makkiyah. Jika surat yang turun di kota Madinah, maka disebut Madaniyah. Nah, surat Al-Fil ini turunnya di kota Mekah, anak-anak. Jadi disebut surat Makkiyah. Surat Al-Fil urutan surat yang ke-105. Jadi di dalam Al-Quran, Al-Fil itu urutannya surat yang ke-105. Tahun kelahiran Nabi Muhammad, Nabi kita, disebut tahun gajah anak-anak. Kenapa disebut tahun gajah? Karena Nabi Muhammad lahir saat pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Jadi waktu itu ada pasukan yang menunggangi gajah bertujuan menyerang Ka'bah. Pasukan bergajah itu dipimpin oleh raja, namanya Raja Abraha. Raja Abraha ini adalah gubernur di kota Yaman atau pemimpin kota Yaman. Raja Abraha ini ingin sekali anak-anak menghancurkan Ka'bah. Karena alasannya Raja Abraha ini iri dan dengki. Melihat Ka'bah lebih ramai pengunjung. Banyak orang di penjuru dunia pada berziarah ke Ka'bah daripada bangunan yang didirikan oleh Raja Abraha di Yaman. Itu tidak ada pengunjungnya. Jadi Raja Abraha sangat iri dan dengki anak-anak. Jadi yang perlu kalian ingat, di dalam surat Al-Fil itu menunjukkan ya bahwa sifat Raja Abraha adalah iri dan dengki. Iri dan dengki. Dan itu adalah sifat yang sangat tidak terpuji anak-anak dan tidak boleh dicontoh. Akan tetapi Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu panas sehingga keadaan pasukan bergajah seperti daun yang dimakan ulat. Ini dijelaskan di dalam surat ayat terakhir surat Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka dijadikanlah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat itu kan kayak bolong-bolong ya anak-anak ya. Seperti itulah keadaan pasukan bergajah. Jadi mereka gagal untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ini ada tepuk surat Al-Fil yang diajar oleh Bu Irum. Kemarin kita sudah belajar ini ya, yang diajar oleh Pak Haji Abdullah dan Pak Adam. Silahkan kalian hafalkan ini untuk memudahkan kalian menghafal tentang surat Al-Fil. Nah, tepuk surat Al-Fil artinya gajah. Surah ke-105. Jumlahnya 5 ayat. Diturunkan di Mekah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Nah, ini nanti dihafalkan bagi yang belum mendapat materi ini. Karena nanti akan kalau hafal secara tepuk gini mudah ya bagi anak-anak menghafalnya. Jadi nanti kalau misalnya nih ada pertanyaan, berapa jumlah surat Al-Fil? Nah, kalian bisa ingat-ingat, oh iya di dalam tepuk surat Al-Fil kan ada itu jumlahnya
5 ayat. Nah, seperti itu untuk memudahkan menghafalkan. Selanjutnya anak-anak. Nah, itu tadi tentang surat Al-Fil. Selanjutnya adalah perilaku terpuji. Yang mana tadi ada beberapa perilaku terpuji ya. Mari kita bahas satu persatu. Tapi di sini kita bahas poin-poinnya saja ya. Jadi yang pertama perilaku terpuji santun dan menghargai teman. Santun artinya halus dan baik budi bahasa dan tingkah lakunya. Lawan dari santun adalah kasar, tergesa-gesa dan sombong. Sedangkan menghargai artinya menghormati dan memandang penting orang lain. Lawan menghargai adalah meremehkan dan tidak peduli. Ini adalah arti atau definisi dari santun dan menghargai teman. Nah, sekarang contoh santun dan menghargai. Ada banyak sekali. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain, berbicara dengan lembut kepada orang lain, menghindari kata kasar kepada orang lain, peduli dan suka menolong teman dan orang lain, bersahabat dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita. Kita hendaknya mengucapkan terima kasih. Kemudian meminta maaf apabila kita merasa bersalah, kita melakukan kesalahan. Kita tidak boleh gengsi untuk minta maaf ya anak-anak ya. Nah, itu contoh-contohnya santun dan menghargai. Kemudian di sini ada manfaat santun dan menghargai. Nah, ini juga kalian harus hafal ya. Manfaat santun dan menghargai. 1. Mendapat banyak teman. Mencegah terjadinya kekerasan dan perpecahan. Kita akan dihormati orang lain. Kita juga akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat santun dan menghargai. Kemudian perilaku terpuji yang selanjutnya yaitu perilaku terpuji amanah. Apa sih amanah itu? Nah, amanah artinya dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Kemudian lawan dari amanah yaitu berkhianat. Kemudian contoh amanah diantaranya yaitu menjaga nama baik keluarga, rajin belajar, kemudian mengerjakan tugas atau PR dari bu guru dan pak guru, kemudian menjaga nama baik sekolah. Itu contoh amanah. Nah, yang penting kalian juga harus hafalkan yaitu manfaat amanah. Manfaat amanah diantaranya yaitu 1. Dipercaya orang lain. Jika kita amanah maka kita mendapat banyak teman. Ya, dan kita juga akan mendapat pahala dari Allah. Dengan amanah kita juga dapat mendorong kesuksesan dalam kehidupan kita. Kemudian perilaku yang selanjutnya yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah artinya tidak mau menyerah atau tidak mau kalah begitu saja. Lawan dari pantang menyerah adalah putus asa. Agama kita menganjurkan kita tidak boleh putus asa, wala tai'asu. Ya, tidak boleh putus asa. Oke, selanjutnya contoh pantang menyerah. Di antaranya yaitu tetap belajar dengan rajin ketika mendapat nilai yang kurang memuaskan. Jika dapat nilai kurang memuaskan, tidak boleh putus asa. Harus belajar lagi, dan belajar lagi. Kemudian, tetap semangat ketika mendapat tugas yang sulit. Tetap berusaha kembali ketika gagal. Karena kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Oke, selanjutnya perilaku terpuji yang selanjutnya yaitu pantang menyerah. Manfaatnya adalah meningkatkan prestasi usaha.
Jadi kalau pantang menyerah, prestasimu, usahamu akan meningkat. Kemudian menunjang keberhasilan usaha. Nah, perilaku terpuji yang selanjutnya yaitu hormat dan patuh orang tua. Hormat dan patuh orang tua artinya mentaati dan menjalankan kewajiban sebagai anak. Selanjutnya, contoh hormat dan patuh orang tua diantaranya banyak sekali sebenarnya, tapi diantaranya mematuhi dan menaati nasihat orang tua, tidak berbicara kasar kepada orang tua, kemudian tidak membantah perintah orang tua, kemudian membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuan kita, dan rajin belajar, rajin sholat dan mendoakan orang tua. Jadi kalau selesai sholat, jangan lupa nak, selalu mendoakan orang tua. Ya. Oke, selanjutnya manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Di antaranya yaitu kita akan menjadi anak yang berbakti. Kemudian kita lebih disayang orang tua, bukan berarti kamu tidak berbakti orang tua tidak sayang, tapi dengan kamu hormat dan patuh orang tuamu akan lebih jauh menyayangi kamu. Memenuhi perintah Allah, karena memang hormat dan patuh orang tua itu adalah perintah Allah. Kemudian perilaku yang selanjutnya, yang terakhir yaitu rendah hati atau tawadhu. Tawadhu itu bahasa Arabnya yang artinya rendah hati ya anak-anak ya. Nah, rendah hati artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Rendah diri di hadapan Allah. Atau bisa diartikan rendah hati itu tidak merasa paling tinggi dari yang lain. Tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Tapi jangan sampai merasa rendah diri. Beda ya. Jadi bedanya rendah hati sama rendah diri beda. Kalau rendah hati itu perilaku terpuji, dianjurkan. Kalau rendah diri itu tidak terpuji, rendah diri itu minder dan sebagainya. Minder kalau rendah diri itu tidak boleh. Ya. Jadi rendah hati itu merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia tidak merasa lebih tinggi dan tidak merasa rendah diri. Itu rendah hati. Kemudian lawan dari rendah hati adalah sombong ya anak-anak. Nah, contoh rendah hati banyak sekali, di antaranya yaitu menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain, siapapun itu, menghargai orang lain dan tidak suka menghina, baik menghina fisik maupun menghina yang lainnya. Harus menghargai orang lain ya. Kemudian tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan yang dimiliki. Meskipun sepintar apapun kalian, sekaya apapun kalian, kita tidak boleh memamerkan itu. Pamer ya, bukan berarti kalau disuruh gurunya maju untuk menjawab soal tidak mau. Alasannya tidak pamer, itu beda lagi ya. Kalau pamer itu menunjukkan dengan sombong, itu pamer. Ya, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan yang dimiliki. Kemudian suka menolong dan memberi orang lain, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, bersikap tenang dan sederhana. Itu adalah contoh rendah hati. Kemudian yang terakhir adalah manfaat rendah hati. Banyak sekali dan ini harus dihafal ya, manfaat. Oke, manfaatnya adalah mempunyai banyak teman, hatinya selalu tentram dan tenang, terhindar dari sombong dan takabur. Takabur itu bahasa Arab yang artinya sombong ya. Kemudian dengan rendah hati kita artinya melaksanakan perintah Allah dan akan mendapat pahala tentunya dari Allah. Baik anak-anak, itu rangkuman dari materi-materi yang akan keluar di soal PTS.
kalian pelajari dengan sungguh-sungguh, insya Allah kalian kalau mempelajari semua itu dengan sungguh-sungguh, nanti ketika mengerjakan kalian akan mendapatkan hasil yang baik. Bu Irum doakan hasilnya semuanya kelas 4 semuanya hasilnya baik dan kalau bisa hasilnya 100 semuanya. Amin ya robbal alamin. Jangan bosan untuk belajar, tetap semangat belajarnya ya anak-anak ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.